siang teman-teman. Iya, Kak. Ya, Yang O- Kak, yang Oke, Kak, kita ngelanjutin pembahasannya ya. Kita masih ngobrolin soal Kora ASN berakhlak lagi nih. Kalau kemarin udah ini ya, kemarin tuh adaptif ya kita tuh. Sekarang kita mau bahas tentang kolaboratif nih. Eh, Kalau setahu aku ya, istilah kolaboratif ini berarti kita itu berhubungan dengan banyak pihak untuk menjalin sebuah kerjasama seperti itu kan. Sama halnya ketika kita berada di lingkungan pemerintahan. Sebagai salah satu nilai ASN berakhlak, kolaboratif itu berarti mampu bekerja sama lintas unit, instansi, masyarakat, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama demi pelayanan publik yang profesional dan terpercaya. Nah, menurut kalian bagaimana penerapannya di BPN ini soal kolaboratif itu? kalau bicara soal kolaboratif ya, berarti saya langsung teringat dengan kasus sengketa tanah yang seksi PPS tangani beberapa waktu yang lalu. Dalam menangani sengketa ya, akibat tumpang tindihnya suatu tanah, saya tidak mungkin menyelesaikannya sendiri. Saya perlu dukungan dari survei dan pemetaan untuk memastikan batas tanah. Juga dari bagian hak tanah ya untuk aspek legalitasnya. Tanpa sinergi antar unit, penyelesaiannya pasti berlarut-larut. Kalau di kantor pertanahan saya nih, saya merasakannya di program PTSL, teman-teman. Jadi, proses pendaftaran tanah sistematis itu kan tidak mungkin jalan ya kalau hanya mengandalkan BPN. Jadi, kita harus melibatkan pemerintah desa, termasuk RT RW, aparat keamanan, bahkan tokoh masyarakat untuk berkomunikasi terkait hal tersebut gitu. Jadi, semua pihak bekerja sama, kayak mulai dari mendata bidang tanah, mengukur sampai menyerahkan sertifikat. Itu kalau menurutku sih itu sudah termasuk bukti nyata kolaborasi lintas instansi sih teman-teman. ya setuju banget Ahmad. Nah, dari sisi pelayanannya nih, kami yang di loket juga ngerasain gitu pentingnya kolaborasi. Kadang ada pemohon yang datang dengan pertanyaan yang beragam gitu, mulai dari soal pengalihan sertifikat elektronik sampai fasilitasi sengketa. Nah, kalau saya ini tidak berkoordinasi dengan bagian seksi pengendalian dan penanganan sengketa misalnya, pasti akan sulit menjawab dengan jelas gitu pertanyaan-pertanyaan dari pemohon tersebut. Gitu. Jadi menurut saya komunikasi internal antar unit itu memang harus terjalin lancar gitu agar pelayanannya jadi tidak terhambat. Nah, bicara soal kolaborasi, saya juga merasakan waktu ikut tim reforma agraria, program sebesar itu jelas nggak mungkin bisa berjalan kalau hanya ditangani BPN sendirian. Mulai dari pendataan subjek dan objek tanah, verifikasi di lapangan, sampai penyusunan rencana redistribusi, semuanya butuh dukungan banyak pihak. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan tata ruang, berkoordinasi dengan kepala desa yang paling paham kondisi masyarakat setempat, hingga melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa untuk memastikan program ini sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Wah, jadi makin jelas ya, kolaborasi bukan cuman kerja bareng jadinya, tapi juga membangun rasa saling percaya, keterbukaan, dan menghargai kontribusi semua pihak. Iya Kak, menurut saya kolaborasi ini tuh mengajarkan kita bahwa keberhasilan itu bukan hanya hasil dari kerja individu gitu, melainkan hasil energi yang dibangun dengan rasa percaya, keterbukaan, dan juga saling menghargai. Setuju sekali, tujuan akhir dari kolaborasi adalah pelayanan publik menjadi lebih baik. Jadi, masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari kerja sama yang kita bangun. Tapi tetap perlu kita ingat ya teman-teman bahwa kolaborasi ini tuh tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus berjalan beriringan dengan nilai berakhlak lainnya. Sebab kerjasama yang efektif itu selalu butuh landasan etika yang kuat, integritas yang tetap dijaga, serta profesionalitas yang nyata dalam tindakan. Mantap banget nih teman-teman nih. Jadi kolaborasi itu bukan hanya strategi, tapi budaya kerja yang harus kita tanamkan setiap hari. Jadi mari kita terus pupuk kolaborasi ini karena dengan bersama kita bisa memberikan layanan yang terbaik. Gitu ya teman-teman ya. Sekian mungkin ya kita tutup diskusi kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman untuk diskusi-diskusi lainnya. Bye. Terima kasih Kak. Bye. Dadah.